Ya Tuhan, kenapa hidup kami menderita seperti ini? Kami dijauhin dan dikucilkan warga sejak Bapak ketangkap saat merampok. Aku benci banget sama Bapak. Aku gak mau lihat Bapak lagi. Bapak. Ibu bangun Bu, jangan tinggalin Rafa Bu. Ibu. Mas, saya minta tolong mas. Mas, tolong saya mas. Anterin ibu saya mas. Tolong mas, please. Saya nggak mau nolong keluarga penjahat. Awas, minggir. Mas. Aku masih nggak ngerti sama sikap Bu Astari. Apa sebenarnya yang sedang direncanain sama dia ya sampai dia berubah baik sama aku? Orang yang cepat berubah biasanya nyimpen sesuatu. Buset, tumben-tumben amat lu, serius amat, kayak mikiran negara. Mau kemana lu? Aduh bang, abang pergi dulu deh sana. Sorry banget nih bang, saya lagi pengen sendiri. Dah, ngusir gua lagi. Giliran gua pergi aja ngilang. Lu nyariin deh sambil mewek-mewek. Semoga aku gak telat bawa ibu ke rumah sakit ya Bu. Maafin aku ya Bu. Cuma bisa bawa ibu pakai gerobak. Itu bukannya Mas Rafa sama ibunya ya yang pernah berobat di rumah sakit? Mas Rafa, Bu Mara, kalian mau kemana? Aku mau nganter ibu ke rumah sakit cuman gak ada yang mau bantu. Ya ampun kasihan banget. Mas Rafa, Mas tunggu di sini aja ya. Biar saya telepon ambulans sekarang. Makasih Sus. Bu, bertahan ya Bu. Alhamdulillah Bu Mara tertolong. Tadi kata dokter, kalau telat sedikit aja, bisa-bisa Bu Mara nggak tertolong. Mas Rafa kenapa luka-luka kayak gitu? Saya obatin ya Mas. Gak usah. Saya di sini aja nemenin ibu. Tapi kenapa Mas? Kok bisa sampai kayak gitu lukanya? Saya dituduh maling spion sama temennya pemajikan ibu saya, Bu Astari. Mas, kalau lukanya nggak diobatin, nanti bisa infeksi. Sebentar, Mas. Saya obatin ya, Mas. Sebentar, Mas Rafa. Enak ya? Kalau jadi suster bisa pegang-pegang pasien. Ya ampun, ini Mas Rafa habis digebukin masa. Gara-gara dia dituduh sebagai maling padahal nggak salah. Sebenarnya aku kesini juga pengen ketemu sama Rafa. Aku pengen kasih tahu ke Rafa. Mulai besok Pak Baim, bapaknya Mas Rafa udah bisa bebas. Udah boleh pulang. Saya nggak peduli. Mau dia hidup, mau dia bebas. Rafa, bagaimanapun juga Pak Baim adalah bapak kamu. Gak sepantasnya kamu ngomong kayak begitu. Apalagi, sekarang kondisinya Pak Baim udah bertobat. Ngomong kosong. Saya nggak mau, Mas. Punya bapak penjahat. Dia udah ngancurin keluarga saya. Saya benci dia, dan saya nggak bakal mau terima dia. Rafa denger baik-baik ya. Yang terpenting sekarang adalah Pak Baim sudah menyesali semua perbuatannya. Dan dia tidak mengulangi itu. Karena sebaik-baiknya manusia, mereka yang berbuat salah, lalu mereka bertaubat. Mas belain bapak saya. Mas gak pernah kan ngerasain punya bapak yang jadi beban keluarga. Saya kenal betul bapak saya, Mas. Dan saya yakin dia gak akan pernah berubah. Mas Rafa, tapi kan Mas gak akan pernah bisa mengubah sifat saya sampai kapanpun, Mas. Orang-orang itu pasti ikutin aku. Siapa sih mereka? Apa mau mereka?
Mau kemana, cantik? Hah? Mau kemana? Lepasin! Jangan! Ayo udah. Berhenti. Ikut campur dia. Balik! Tolong! Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Maaf ya, kalau rumah aku berantakan. Ya nggak apa-apa. Orang tua kamu mana? Orang tua aku. Mamaku lagi dirawat di rumah sakit. Kalau papa aku dia di penjara. Di penjara? Ya. Dia di penjara karena ngerampok. Dan aku benci banget sama dia. Aku juga gak mau punya bapak penjahat. Kamu gak boleh gitu, Rafa. Kamu gak boleh durhaka sama bapak kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur loh, masih punya orang tua yang lengkap. Gak kayak aku, anak yatim piatu. Kamu jangan musuhin bapak kamu. Nanti kamu nyesel loh pas bapak kamu gak ada. Kayak aku tuh dulu suka ngelawan sama bapak aku. Sekarang aku sendirian dan aku nyesel banget. Aku yakin kok kamu anak yang baik. Buktinya tadi kamu nolongin aku. Itu udah tanggung jawab aku. Aku gak bisa ngeliat orang tertindas kayak gitu, apalagi perempuan. Nah itu tandanya kamu masih punya hati dan punya perasaan. Aku gak akan lupa sama kebaikan kamu. Sebagai gantinya aku bakal berusaha buat kamu sama bapak kamu baik lagi. Makasih ya. Minum ya. Silahkan. Nanti aku ngeliat ibu kamu ya, keadaannya kayak gimana. Mas Rafa? Iya, Sus. Oh iya. Ini mau kenalin teman aku. Teman baru aku. Namanya Dinda. Dinda, ini Sus Sekar. Halo. Rafa ini hero-nya aku, suster. Dia yang udah nyelamatin aku waktu aku hampir dilecehin sama orang. Pasti orang tuanya bangga banget ya punya anak sebaik Rafa. Enggak kok. Bisa aja dia. Mas Rafa, mau jenguk ibu ya? Iya. Oh iya Mas, Mas Rafa nggak lupa kan apa kata Mas Satria? Hari ini bapaknya Mas Rafa bebas. Mas Rafa mau sekalian jemput Pak Baim. Enggak. Saya berharap bapak saya seumur hidup di penjara. Aku nggak mau dia datang lagi ke kehidupan aku. Saya tahu masalah yang Mas alamin emang berat. Tapi saya juga nggak mau Mas itu ngerasain apa yang saya rasain, Mas. Menyesal setelah kehilangan sosok mendiang Bapak. Bener kata suster Sekar, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Coba deh, kamu kasih kesempatan buat bapak kamu sebelum terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat hilaf, tapi kan bisa juga berubah. Tapi itu cuma saran aja kok, aku nggak maksa kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Ya bisa pelan-pelan aja, nggak langsung baik juga. Mungkin nggak saat ini sih, tapi aku akan coba ketemu sama bapak. Cuman nggak dalam detik waktu yang sekarang-sekarang ini. Karena aku baru kena musibah sama ibu. Masalah apa? Ibu dituduh mencuri perhiasan majikannya, Bu Astari. Ya aku yakin banget ibu nggak ngelakuin itu. Dan orang itu nyuruh aku untuk ganti rugi. Kalau nggak aku bisa masuk penjara. Tapi aku dijanji kok untuk kembaliin semuanya dengan nyicil. Ya ampun, kamu yang sabar ya. Semoga ada jalan keluarnya. Yang pernah aku perbuat di masa lalu, sampai Rafa dan Mara pun tidak mau datang menjemputku. Aku memang pantas dibenci semua orang, karena aku sudah banyak berbuat jahat. Kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh, agar Allah mengampuni aku ikhlas.
Pak Baim? Pak Baim mau kemana? Mau pulang kan? Lebih baik aku menjauh dari keluargaku daripada kehadiranku membuat keluargaku tersakiti. Saya ngerti Bapak kecewa sama diri Bapak sendiri. Tapi bukan berarti Bapak harus nyerah, Pak. Bapak masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ayo Pak, hadapin dulu, berjuang dulu. Pasti bisa kok. Sebentar. Halo Sekar, kenapa? Mas Satria, saya cuma mau bilang kalau Mas Rafa itu belum mau ketemu sama Pak Baim. Jadi tolong ya Mas, tahan Pak Baim dulu untuk ketemu keluarganya. Sekar, apapun itu, aku akan tetap antar Pak Baim pulang. Aduh Mas Satria, kenapa maksa sih? Kasihan kan Mas Dava. Saya tuh tahu banget Mas gimana perasaannya. Ngerti banget perasaannya Rafa. Sedekat itu kamu sama dia. Kayak paling tahu Rafa. Halo? Halo? Mas Satria? Apaan sih? Orang lagi ngomong kok dimatiin? Wah, ternyata polisi gagah perkasa. Kayak Satria juga kalau cemburu jadi kayak anak kecil ya. Lagian apa sih ya Bang yang dicemburuin? Kemarin Mas Fatur, sekarang Mas Rafa. Kejelas. Ya jelas lah. Orang tuh kalau lagi bucin, lu lagi ngobrol sama monyet juga dia cemburu. Percaya. Males ah ngomongin Satria. Abang juga. Ngapain sih kesini? Kok perasaan gua kagak enak nih. Sepertinya bakal terjadi sesuatu sama Sekar. Kok malah bengong sih? Kesambet. Arwah kesambat arwah, bener kali. Sekar. Hai. Bu Astari. Sejak kapan di sini? Baru? Kenapa? Hei, Tante bawain kamu makan siang loh. Spesial dari restoran Tante. Hati nih, modus. Gak usah repot-repot Tante. Gak repot-repot dong. Ya, anggap aja ini sebagai ucapan terima kasih Tante karena kamu waktu itu udah nolongin Tante. Dan terpentingnya lagi, anggap aja ini tanda kita berdamai. Kita mulai lagi dari nol ya. Ayo ambil. Kok diem aja sih? Makasih ya Bu. Itu cincin tunangan ya? Artinya Sekar udah tunangan dong. Tapi kenapa masih deketin Satria? Ini mama bergiring nih. Bu Astari, Ibu. Bu, Ibu gak apa-apa. Nggak seru ah. Gua lagi asik lo lihat lampir seluncuran naik kursi roda. Dialangin. Asem ah. Ibu gak apa-apa kan? Aduh, aneh ya. Aku seneng deh bisa kenalan sama ibu kamu. Rafa, Bapak pulang. Maafin Bapak ya. Enggak, Pak. Aku nggak terima Bapak. Pergi, Pak. Rafa. Rafa, Dinda. Rafa. Maafin Bapak, Rafa. Aku nggak mau ketemu sama Bapak lagi. Bapak ngapain datang? Raf, itu tuh bapak kamu. Kamu jangan durhaka dong. Tuhan aja maaf. Bapak ngapain datang lagi? Bapak itu gak bakal bisa bayar semua kesalahan Bapak.
Mendingan Bapak pergi, gak usah balik lagi. Bapak tahu nggak? Gara-gara Bapak, Ibu jadi sakit sekarang. Aku benci sama Bapak. Mendingan Bapak sekarang pergi. Rafa, maafin Bapak, Rafa. Bapak sudah bertobat. Pak, nggak usah terlalu dipaksain. Kelihatannya Rafa dan juga Dinda belum mau nerima Bapak. Saran saya, sementara Bapak tinggal di rumah saya aja dulu. Lebih baik saya menunggu di sini sampai Rafa membukakan pintu dan mau memaafkan saya. Itu pilihan Bapak. Saya hanya menawarkan. Karena di satu sisi saya juga nggak bisa terus-menerus nemenin Bapak di sini. Saya punya banyak tugas. Lebih baik Mas Satria pergi saja. Saya mau bertahan di sini. Semoga dengan bertahan, hati Rafa menjadi luluh dan mau memaafkan saya. Ya. Sekarang saya coba bisa doain yang terbaik buat Bapak dan keluarga. Saya permisi. Thank you.